Timnas Indonesia dipastikan tersingkir dari ajang Piala Asia 2023 setelah di babak 16 besar Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dilibas Australia dengan skor telak 4-0. Meski kalah, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengaku puas dengan perkembangan para pemainnya selama berlaga dalam 4 pertandingan di Piala Asia 2023 di Qatar. Menurutnya, para pemain telah mampu mengikuti instruksi pelatih dalam setiap pertandingan. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia berangkat ke Piala Asia 2023 dengan modal yang kurang meyakinkan setelah kalah atas Libya dan Iran dalam laga uji coba. Namun di pertandingan resmi, Indonesia mampu memberikan perlawanan dengan meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan yang membawa tim Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Di Piala Asia 2023 kali ini, Sinteyong melihat perkembangan positif dari para pemainnya, terutama kerja keras para pemain yang membuat Indonesia sukses menembus babak 16 besar. Kinerja Sinteyong dan para pemain juga mendapatkan dukungan penuh dari PSSI. Ia pun turut menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus PSSI atas kepercayaan yang sudah diberikan hingga sekarang. PSSI mendukung saya dengan sangat baik, memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada saya dalam proses latihan. Terima kasih untuk mereka. Selama lebih dari 2 pekan berlaga di Qatar, Timnas Indonesia sudah menjalani 4 lawan berat. Indonesia yang tergabung di grup D menghadapi Irak, Vietnam, dan Jepang. Terakhir, tim Merah Putih meladeni Australia di babak 16 besar. Dari 4 pertandingan tersebut, Indonesia hanya meraih 1 kemenangan atas Vietnam. Sedangkan 3 pertandingan lainnya, semuanya berakhir dengan kekalahan. Sinteyong melihat kualitas Irak, Jepang, dan Australia memang sudah jauh di atas skuad asuhannya. Apalagi, Jepang dan Australia adalah tim langganan Piala Dunia yang berada di ranking 17 dan 25 dunia. Menurut Sinteyong, gaya permainan ketiga negara tersebut berbeda, sehingga menjadi bahan pembelajaran baru bagi Timnas Indonesia menatap laga internasional berikutnya. Mereka punya gaya permainan yang berbeda. Saya belajar banyak dari mereka. Selain itu ada Iran dan Korea. Saya rasa kelima tim itu akan bersaing sengit untuk menjadi juara. Dengan keberhasilan Timnas mencapai babak 16 besar, Timnas Indonesia paling tidak mendapatkan hasil positif dengan naik peringkat ke posisi 142. Selain itu, penampilan Justin Hubner dan kawan-kawan di pertandingan terakhir melawan Australia juga telah menunjukkan jika Indonesia memiliki masa depan yang cerah di kancah sepak bola Asia. Timnas Indonesia yang mengandalkan pemain-pemain muda dan juga naturalisasi mulai menemukan ritme permainan hingga mampu meladeni tim skuad Australia yang pernah menjadi juara Asia di tahun 2015. Kini, diprediksi performa Timnas Indonesia akan semakin matang di event berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Sinteyong juga telah mengungkapkan target selanjutnya, yaitu fokus meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di 2 pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan 5-1 atas Irak dan bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Jadwal terdekat, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada bulan Maret mendatang. Berbekal pengalaman di Piala Asia dan juga kemenangan 1-0 di penyisian grup, Timnas Indonesia optimis bisa meraih poin penuh di pertandingan kandang ataupun tandang. Ditambah lagi, jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia akan kedatangan pemain baru yaitu Jay Itzes, Nathan Juaon, Sirus Margono, dan Ragnar Oratmangun. Keempat pemain tersebut merupakan pemain naturalisasi yang bisa menjadi opsi tambahan Sinteyong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga akan segera kedatangan pemain grade A yaitu penjaga gawang FC Dallas Martin Paes dan gelandang FC Heerenveen Tom Haye. Kedatangan pemain-pemain kelas dunia itu diharapkan mampu melengkapi skuad Timnas Garuda untuk bersaing di level Asia ataupun dunia. Jika tidak ada kendala, para pemain naturalisasi baru bisa dimainkan di laga melawan Vietnam bulan Maret mendatang. Dengan mengandalkan formasi 3-4-2 di posisi penjaga gawang, Timnas Indonesia bisa mengandalkan Sirus Margono sebelum kedatangan Martin Paes yang masih menjalani proses naturalisasi. Pengalamannya bermain di Liga Yunani bisa menjadi jawaban posisi kiper yang selama ini masih diragukan. Di posisi lini belakang, 3 bek tengah akan diisi oleh trio Jordi Amat, Jay Itzes, dan Elkan Bagot. Di posisi bek kanan, Timnas Indonesia bisa menurunkan sosok Sandy Walsh yang tampil mengesankan di Piala Asia 2023. Sementara sosok Sain Patinama akan menempati pos bek kiri Timnas Indonesia. Di posisi gelandang, Justin Hubner dan Ivar Jenner bakal menjadi dinamo serangan skuad Garuda. Kedua pemain muda itu tampil luar biasa di sepanjang Piala Asia dan menjadi otak serangan Timnas Garuda. Untuk
untuk trio lini serang, timnas Indonesia bisa menurunkan sosok Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk dan juga Marcelino Ferdinand yang memiliki kecepatan. Namun yang menjadi catatan saat ini adalah masalah finishing yang masih kerap menjadi momok striker timnas untuk mencetak gol ke gawang lawan.